juga dia aku itu bro. Oh, pamer. Angpongmu mbok pamerno. Ya, aku bisa majikan fotoku ini loh aku ngomong Itu gini. anaknya oh dirimu. Hah, yang Diri mana yang aku ngomong. Oh ya, terus lanjut. nunjukin ke mereka, weh aku dapat apa aku mau gitu loh pamer. Nah, terus Tapi waktu itu aku nggak sengaja pamer, cuma waktu itu aku nunjukkan bagaimana begitu riangnya spontan. oh, bahagia. Weh gitu loh. Wah, gitu loh tadi aku Nah, terus spontan kayak gitu. nah, terus Nah terus kemudian lah, barangku tuh aku timbang di ini rumah itu sekitar 29 kilo tuh. yes. Cuma satu tok Yes. gitu setelah satu koper. Yes. Nah kemudian waktu aku di sana gitu, nanti ini kelebihan apa enggak ya gitu ya. Kalau kelebihan gimana ya? Apa namanya? Aku juga nggak kebatas yang kotak-kotak itu, nggak Oh, percaya oh ya ya gitu. kepo 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 kepo. Enggak apa Terus kepo. kalau gitu coba dia ditimbang. Aku terus anak itu membantu bro. Oh ya ditimbang. Gini. Oh kok di sini kayak kelebihan sedikit ya aku mau gitu. Jadi sekitar jadi 30-an gitu loh bro. Siap. Oh, Nah 30. Padahal di rumah 29. sekitar 29-an nah. Ya 29 ya nggak sampai itu. Terus aku aduh kok lupa ya. Apa namanya bagasinya itu berapa ya? Aku lupa gitu loh bro. Terus Lupa. Nah waktu aku merasa kayak ketakutan kalau misalnya ini barang ini sisa mau dibuang kemana dan sebagainya, nah itu langsung dia tuh memanggil temannya yang sudah kerja di bandara gitu loh. oh, berarti dia langsung mau makan awakmu ke temannya yang di bandara itu. Lah oh ya aku inget waktu di bus dia loh nggak pulang ya nggak jemput temen terus kamu mau ngapain nah? Mau belajar 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 apa ya ya baru aku sadar dia mau belajar jadi calo. Berarti ibu anak itu jadi calo. Mau dia belajar ke temannya atau ke saudaranya yang sudah jadi calo di Calo. sana gitu loh. Wah. Lah terus waktu gue oh gitu oh gampang-gampang terus sebentar ya nanti temanku datang ya terus kemudian dia datang aku loh ceh ini kira-kira 3 bulan gimana ya kira-kira nanti di bagasi kemana ya gimana Oh, ya dan dirimu aku yang nanya. kan aku agak agak apa ya Bingung, khawatir. bingung khawatir Iya, gitu iya, ya iya, iya, iya. oh gampang gampang gitu ya gampang coba-coba terus aku tuh ikut ikut sama dia ditunjuk terus yang temanku dua itu di belakangku aku kok malu deh aku tuh sudah diperingatkan sama anak-anak nggak usah gitu loh Oh. nggak usah ya tapi aku masih pikir kok apa sama sama nggak kenal kita sama mereka nggak kenal sebenarnya juga nggak kenal nah yang ini kan yang mau membantu Ya, waktu aku calo. polos nggak ngerti kalau di bandara itu Bandara. ada calo gitu loh Anda udah berapa tahun itu di Hongkong sudah? terus lama tuh 20 tahun. Ya? ngerti bro benar nggak ngerti kalau ada calo Iya, iya, terus, terus. terus begitu masuk di apa itu di pengecekan paspor itu waktu Nah, kita mau cek ini itu toh nah. ya kan jadi 36 bro pokoknya nggak tahu jadi 30 pokoknya gini pokoknya barang itu kelebihan 6 kilo Padahal hitunganmu 29. 29 Ditimbang di situ 30. nggak tahu berapa pokoknya kelebihan 6 kilo katanya Terus? gitu loh bro loh aku ya kaget bro hah? Kelebihan 6 kilo gitu ya terus apa namanya lah anaknya ini bro gini ini misalnya ya ini yang jalan ini yang gini bro ini yang untuk apa Bagasi. koper kita mau ditimbang tuh loh ya kan anaknya di sini petugasnya kan di depan sini aku kan di depan sini anaknya di sini bro di sini ternyata kan temanku dia itu kaki ternyata itu ke timbangan barang itu tapi kan nggak paham Oh, enggak nge. nggak nge Ngehnya setelah selesai ditipu diinget-inget. iya tapi aku nggak paham jadi kaki itu jadi makannya jadi berat Terus akhirnya nah habis itu kelebihan 6 kilo jadi berapa ya 600 yang aku aduh ya emang aku itu kan ya iya, iya. aduh gimana ya gitu loh terus oh sudah coba nanti di sana ke tempat yang lain sana gitu loh di kafe yang lainnya oke terus gini bener lah terus aku bener-bener inget wajah ibu orang itu yang ibunya Calo. iya Tuh, yang satu base dengan aku dia ngomong gini udah tadi dia dapat angka banyak ya wis tapi aku gak paham tapi aku inget banget waktu cuma gugup gugup lagi ingetnya itu setelah dirimu tertipu calonya.
Oke, oke. Sekarang kita balik cerita setelah dia nginjek. Itu aku Itu belum tuh, inget apa-apa. setelah dia nginjek, terus apa yang kamu selanjutnya ceritanya gimana? Terus gini, loh Cek, ini gimana ini Cek? Waduh, Oh, kenapa? dirimu ngomong gitu. Iya, aduh, oh gini, ya bayar 600 gitu ya. 600, loh 600 ya? Kata nih temanku kira-kira kalau dan 3 bulan nggak apa-apa, ya nggak boleh lah. Tapi gimana ya? Kalau 600 ya sayang banget ya, gitu ya. Ya sayang kayak emang gitu loh ya. Ya, ya, ya. Nah, begitu, oh gak apa-apa, wes, aku diajak ke sana. Ya. Habis itu, wes kamu tunggu di sini, ya kan? Aku saja nanti yang ke sana, ke orang itu. Gitu, maksudnya ke petugasnya itu loh. Jadi aku sendiri aja. Mana paspor semuanya tiketnya, oke gitu kan ya. Terus ke sana aku nunggu. Kena 400 loh. Cuma kena 400. Iya. Lo kok bisa murah? Kan aku dapat poin banyak bang. Beli tiket-tiket itu loh. Bantu anak-anak beli tiket itu loh. Ya akhirnya aku kena 400 itu. Aku bener-bener ingat aja ya, orang tuh yang ibunya itu ke temen yang nyalo tuh gini. Inget banget tau. Bener inget tau. Baru aku, Berarti berarti sebenarnya bagasimu itu nggak berlebih, nggak berlebih. tapi dideketin sama dia, dicidiki, Iya. dipide. Nah, setelah itu ya, sudah selesai kan dia pergi dah. Aku baru bergabung dengan lari yang berbaris. Aduh mbak, kena berapa? Gitu. 400. Kok habis sudah nginget ke kamu gini. Loh, memang kenapa? Loh, waduh baru sadar gitu. Setelah itu aku pulang ke rumah kan aku langsung merasa gak nyaman. Aku timbang di rumah ya sekitar 29 nggak sampai 30. Pokoknya sekitar kayak situ lah. Pokoknya hampir mendekati 30 pokok sampai gitu loh. Pokoknya hitungannya nggak lebih. Langsung aku tadi kan apa namanya? Tadi kan aku nyimpen nomor teleponnya anak yang itu yang anaknya tuh langsung aku telepon. Nah, terus? Bajing loh. Nah, terus? Bajingan kamu sama ibumu tadi. Ini barangku tidak sampai kelebihan 6 kilo loh. Aku timbang di rumah aku tuh cuma 29 nggak sampai 30. Oh, aku gak ngerti aku mbak. Aku dari aku ngamuk. Benar jadi kalau katanya nggak ada calo ada aku korban aku. Serius. Yeah. Kapan hari di YouTube-nya kan katanya nggak ada calo. Ada. Ya mungkin memang tidak semua, tapi ada. Aku korban. Udah, aku korban. Bukan dede calo, aku ngomong sama calonya. Nah, tapi dia kan katanya merasa nggak bersalah. Ya, dianya ngerasa bahwa dianya sebenarnya nggak mencaluin, padahal aslinya ya korban. Aku ya ngonten aja. Ya itulah. Jadi gini loh, kan ada rentenir. Selama ini kan nggak pernah ada yang konten rentenir. Konten calo kan ya nggak ada. Yang ada paling delik-delik foto. Lah aku kan langsung ngomong sama calonya. Calonya kan nggak terima. Calonya nggak terima, dilok-lok lah. Ini kayak gitu. Calonnya nggak terima. Terus maksudmu apa kalau nggak terima? Kamu mau ngomong, tak gituin. Ya ngomong tak rekam. Oh iya Pak. Ya itu kan sumber. Aku siapapun ya, pokoknya mau ngomong, tak jak ngomong. Demit aja kalau mau ngomong sama aku, tak jak ngomong, tak masukin konten demit. Wow, waktu ngobrol langsung kok lu ngono dendam mau. Sejak saat itu langsung aku kalau pulang lo cuma bawa kok Henry yang aku Naik ke atas. yang aku kirim dari sini. Wes kapok wes. Daripada bayar itu ya kan mendingan wes ibaratnya sama-sama bayar. Mendingan bayar yang legal daripada yang ilegal. Kalau merasa ditipu kan langsung ngamuk-ngamuk. Iya. Mesti ditimbang. Kenapa merasa ya memang aku gitu. Ya tapi kalau merasa ditipu dicurangi ngamuk gitu. Tidak tidur di pesawat aku gak nyenyak. Serius. Di pesawat merasa cepet turun di Indonesia, cepet mau aku timbang. Begitu aku nggak tahu kalau ditimbang itu langsung aku ngebel anak itu yang namanya itu. Gitu, aku tahu. Wah, wah, oh, mana kamu sama ibumu wajingan ngomong gitu. Kita kan sama Indonesia gitu. Oh, jadi kamu tadi ngomong mau belajar apa mau belajar ke bandara belajar jadi oh ya baru saat itu aku ngerti kalau ada calon sebelum aku nggak ngerti Seumur hidup ya. nggak tahu iya benar di Hongkong iya nggak tahu nggak pernah beli tas lah nggak pernah baru kali itu yang sudah sebaiknya makanya kalau pulang-pulang sebaiknya langsung kita sama teman bareng sama teman itu lebih aman daripada berangkat sendiri sekarang kan kalau pulang berangkat sama teman
Itu yang pertama. Yang kedua, nah, Aneh. Korban juga. mau. Korban apa? Bukan, maksudnya aku mau dimanfaatin calo. Oh, dimanfaatin. Calo. Calo bandara juga. Ya, Oke. dan aku kenal orangnya. Loh, malah kenal. Temennya apa nih? Dia kenal aku, dia kenal Temenmu bukan? dia orangnya. Bukan. Dia orangnya pernah nonton sama kamu. Oh, terus? Bahkan begitu aku lihat kamu di YouTube sama dia, aku Oh, yang tua itu. gue sudah lah, pokoknya pernah lah. Pernah yang tua. Sudah nggak ngomong. Sudah nggak Oh, itu ngomong. bosnya calo itu. Oh, ya wes Pak nggak mau Gurune. ngomong. Gurune calo itu. Kamu nggak tahu aku. Sing dia ngajari. Tak tahu gini cara ceritanya gini. Oh, Dia gini, dia tuh kenal aku. Soalnya dia kan sering ngelibur di Gunung. oh ya, rumahnya di Yulong. Tua itu, mak tua itu, mak tua. Tuh gini. Halo, mak tua. Waktu itu kan aku cuma sedikit-sedikit. Kalau setelah kejadian itu, aku kalau pulang itu nggak pernah bawa banyak. Ya, terus. Bawa sedikit. Terus aku pulang. Dia kalau ketemu aku nggak pernah nyapa. Nganu, sudah tinggal nggak pernah. Kalau kamu makan yang tambah minum gini. Kalau sama biasa ketemu nggak pernah nyapa. Begitu di sana, hei, kok dia langsung akan beratmu berapa? Berapa? Ya lupa sekian pokoknya itu sedikit lah. Oh, ya wes, aku ini ya mau dititip itu. Apa bro? Gini, loh, barangnya berapa? Jalan satu, banyak, besar itu loh. Besar. Itu sudah dirapi. Terus, hah? Sebanyak itu. Oh, ini sini apa ngomong gitu ya? Oh, ini di sini mana kok? Dia ngomong, lah, ya enggak lah. Enggak. Walaupun dibawa, lo enggak bongkar aku jodoh kamu. Kayak ngomong gitu. Tapi enggak. Terus ya Allah cepet kabur masuk wis. Masuk wis. Gitu loh. Loh, sekarang itu gitu bro, kan sudah diinstruksikan. Kalau kita pulang, itu jangan sampai mau dititipi teman kamu apapun. Kita nggak tahu apa nanti yang kena itu kita itu loh. Narkoba. Ya iya, apa ya itu langsung lah. Kalau biasanya ketemu nggak nyapa, sekarang ketemu kok kenal, ternyata ya itu ada maunya. Ada maunya. Ya wes aku langsung cabut ya sudah. Ya intinya gitulah. Pokoknya kalau di bandara sebaiknya kita sama temen. Kalau bawa barang jangan banyak-banyak, kan banyak bawa tas kotak-kotak kecil itu loh. Jadi kan bisa diangkat. Sebelumnya ditimbang di mana di rumah kira-kira. Jadi kan kita andikan kelebihan berapa kan kita sudah tahu. Yang kedua dititip orang jangan mau. Yes. Gitu ya. Ya itu ya pesan. Muangkel ya. Nek eling muangkel. Iya itu muangkel lah. Dimanfaatin orang dan wes pak deta ibu siapa wes. Nih ada yang komen nih, calo aja ada gurunya. Lu kan ada belajarnya. Mas Andrew sekarang langsing. Soalnya Hudi aku serius ya Mas. Ya. Soalnya bersanding dengan aku bos. Kelihatan langsing. Monggo hadir, gasken. Nah, gas selalu. Dong yang FB, namaku Endang PJN. Di FB ini Endang PJN. Nah, ini kan cerita calo ya. Ada cerita lagi yang nge-add Facebook penipu semuanya. Piye? Ceritanya piye? Iya. Aku kasih tahu ya. Ya. Ini aku tentang kisahku yang di FB guys. Ya, aku kasih tahu ini. Siap. Ceritanya gini, aku memang pengguna daripada FB itu lama banget. Lama bro. Pokoknya setelah Friendster, kemudian ada FB aku ikut. Tapi aku tuh orangnya itu tidak suka main-main gini, nggak suka bro. Jadi berteman nggak suka, pikirku mengganggu privasiku gitu loh. Jadi yang aku posting gini-gini dan aku juga nggak ngerti kalau akhirnya ada uang. Aku kembali main Facebook kan ngerti, oh ternyata ada uangnya gitu loh. Sebelumnya aku nggak suka. Kemudian aku mulai aktif lagi gitu loh. Tahu tidak, Besti
yang nge-add aku Besti semuanya itu punya indikasi penipu. Terindikasi penipu ya. Terindikasi bagaimana? Indikasi penipu apa garangan lah. Intinya gitu. Gitu ya. Bagaimana? Love scammer lah. Love scammer. Nah, ya. Data kerjanya gimana? Oke. Begitu aku klik apa namanya, ya aku lihat sebelumnya profilnya dikunci. Kalau tidak berteman tidak bisa melihat Dia. dia di Oh, itu dalamnya. ciri-cirinya ya. Cirinya ya. Lah, penasaran ya? Ciri-ciri bajingan ya. Cakep, dia cakep, gini-gini. Oke. Kayaknya berpendidikan bukan berandal-berandal gitu ya. Bukan ya. Akhirnya kan kita ya, aku klik. Barusan aku klik langsung selamat malam. Siapa yang langsung Kak merinding Besti? Sudah lama tidak sama suami Besti. Begitu kan ya langsung selamat malam. Profilnya ganteng bisa. Yang ganteng bisa. Ya langsung girap-girap. Ini parah. Itu bukan semakin bersenapsu, langsung girap-girap ngeri. Gitu loh. Ada yang komen, ngomong-ngomong tegas banget, pantas jadi guru PT Kak. Masa PT. Oke sih, itu ngomong masalah love scammer tadi. Cara-cara tanda-tandanya begitu diklik selamat malam. Ya, pun. Langsung telepon message-nya. Pun. Bule. Wah, bule. Mayoritas sekarang pertemananku tuh bule semua. Yang nggak apa tidak konfirmasi, guys. Tidak namanya wah itu dari segala penjuru sampai aku ngeri. Kenapa Ibu Nawari aku ke semua orang kayak gini ya? Aku sampai gitu, Bro. Terus? Ya kan? Yang ngeri. Yang pertama, identitasnya itu tidak apa namanya? Tidak bisa kamu lihat sebelum kamu berteman dengan dia. Yang kedua, langsung inbox kamu selamat malam gitu loh. Atau hai. Nah, itu sudah tanda-tanda gitu loh. Tanda-tanda cara dan Iya. bajingan. Iya. Terus. Tunggu besok gitu nggak apa-apa, Bu. Langsung ya begitu. Dia langsung terima kasih atas konfirmasinya. Nah, itu langsung ngeri kita. Waduh, berarti dia tuh on time. Siap. On time gitu kan itu berbahaya gitu kan ya. Ini saya mama, Bros. Mama jadi berpengalaman gitu. Berpengalaman. Dan mama yang bukan mama batal ya. Itu kan langsung wah, ternyata aku muda kembali. Wah, ternyata aku yang mengedukan kembali. Bukan, justru kita sadar ini apa sasarannya garangan. Jadi mama yang seperti aku yang diidolakan para muda atau yang di atas gitu, itu kalian tuh waspada. Kalian itu sebenarnya itu sasaran. Apa maksudnya itu sasaran jadi target korban. Itu. Kalau aku langsung girap-girap, wih ngeri banget ya. Kok blokir apa bukan setelah tidak jadi, ya langsung tidak mengikuti. Cuma dia saja yang mengikuti. Langsung unfollow. Ya langsung aku tidak berteman lagi sama dia. Cuma dia saja yang mengikuti gitu loh. Ya enggak aku kenapa aku mikir. Berapa kali? Berapa kali? Ya bule atau yang kerja aku lihat apa tuh di profilnya tuh di FB-nya itu langsung kerja di pengoboran minyak dan sebagainya atau yang di pokoknya di hotel, di helikopter dan sebagainya. Aduh ngeri. Orang yang kayak gitu nggak mungkin lah tertarik sama kita berdiri, ya kan? Walaupun saya sendiri sadar tahu orang bule itu memang suka yang antik-antik. Yang aja pakai lihat orang bule istrinya pakai antik-antik. Kan kita berpikir gini, kok istrinya itu suaminya kebangetan gitu. Tapi karena aku tidak begitu antik banget gitu loh. Tidak terlalu antik. Jadi aku ya nggak mungkin gitu loh sasarannya. Ini ada yang ini pelet saya jawab Kak. Tinggal di mana Irak Bang, kerja apa di Irak? Pabrik granat Bang, langsung tak spam habis cerita komplit. Polisi, pilot, pelayaran. Polisi tentang semuanya itu yang made in Indonesia ya. Karena nanti yang bule wah dia duduk di helikopter, di hotel, di wah semuanya gitu. Wah, berarti scammer ya? Scammer itu. Itu nanti kalau itu biasanya kan ada ya korban-korban TKW yang ngomongnya pakai transfer dan ngapain itu? Jangan ngapain. Jadi
kalian semua yang emak-emak seperti saya, jangan kebanggaan kalian tuh di-add oleh cowok-cowok cakep, orang-orang yang bertangan-tangan cakep. Itu sebenarnya kita ada target bagi mereka cari duit. Gitu ya. Jangan terlalu berbangga. Jangan GR. Bangga awet muda, tapi aku tidak bangga ketakutan kalau didekati orangnya kayak gitu. Dari cerita calo, cerita love scammer, Terus apa lagi? penipuan investasi. Sudah gitu loh. Penipuan investasi sudah ditipu sampai $100.000. Komplit ya. Sudah. Pengalamanmu kok komplit kabeh. Ya terus apa Pengalaman lagi? sing apik enek gak? Wah, enggak ada. Aku lagi mikirin loh apa ya? Oh, ini. Kamu sama Bobo ini berapa tahun? 10 tahun, Bro. Nah, kamu kan pasti menaklukkan Bobo ini pertama kan nggak gampang. Ya kan? Oh iya. Pernah kan kita ngomong. Berarti ini majikan pertama apa kedua? Yang ke-6 kalau nggak ke-7. Di Hong Kong itu yang ke-6 sama ke-7. Lupa, sekitar ke-6 ke-7. Tapi ada nggak sing kau wenyi? Ada yang pertama. Oh ya, cerita yang kedua aman ya. Kedua, Ketiga nggak kerja karena dia di Yuan Yun. Yang ketiga, anak kalau nggak salah. Anak sampai 7 tahun karena dia nggak ngizin aku karena dia nggak ada kerjaan. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kemudian apa lagi ya? Keempat, setelah anak. Oh, berarti ini keempat. Enggak, tapi kan nggak ada masalah semua. Nggak ada. Nggak ada. Kalau boboku meninggal, aku nyari majikan di tempatmu, Bro. Ini rasanya sudah mendekati ini. Setiap malam aku buat setiap hari aku buat doa, Bro. Kumat terus, Bro. Kumat gimana? Jantung aja di kamu ya. Gimana? Kayak gitu, Bu. Terus kalau kayak gitu kamu gimana? Lah, kan ngasih tahu anak-anaknya. Enggak, ya. Kan kamu kan mau ke Kanada tuh. Kan kamu mau nganterin Bobo di Ya, nggak tahu. di Kanada. Video, Bro. Ini, Bro, videonya, Bro. Oh, sudah. Jangan ditanggap lagi. Ya. Enggak. Biar nanti kalau kamu kena jantung kayak gitu ya. Yes. Hati-hati kamu. Jangkrik. Nah, terus ngomong lagi tentang PT. Ini. Oh. Nih. Oh, ini kumat ya, ini tidur. Terus ini kambuh. Nah, ini lah, Bobo. Tak gitu langsung baru sadar. Itu kamu kapan hari kan bawa ke dokter, Bro. Dari grafik jantung gini-gini, ya kan? Langsung. Berapa menit sekali dia itu jantungnya berhenti selama 10 detik. Berhenti ya? Berhenti. Saya ngomong ke majikanku. Ya sudah. Ya gitu loh. Ya kan wis tua bisa. 100 lebih. 100 Akhirnya dioperasi. Majikanku lah ini sudah 100 tahun. Gimana mau dioperasi gitu loh, Bro. Tanya ke dokter. Terus ya pokoknya ya dua-duanya risiko mati. Sudah tua, dengan dioperasi kemudian cepat tambah mati, nggak dioperasi juga tidak jatuh, gitu loh. Jadi sekarang setiap hari setengah jam sampai 2-3 kali, Bro, gitu, Bro. Iya. Nah, iya. Itu sudah. Kemudian, Bapak, sini, kamu tadi apa yang kamu rasakan? Semuanya hak mamang hitam gelap. Oh, katanya Bobo ya. Bukan ngerti kalau aku ngomong nggak ngerti. Yang aku tahu hitam gelap, hak mamang. Hak mamang itu gelap. Jadi dirimu ini orang yang nanyain sakratul mautnya dia. Nanti kalau mau mati ya. Loh, katanya kan ya, kalau mati mau dikubur ke Kanada katamu. Iya, jadi benar. Kamu ikut kan? Ya ketahu ya, ikut enggak? Ikut. Ya minta om. Enggak ngerti, Bro. Tapi yang pasti minta om. Aku cerita orang Kanada. Ya. Dia itu sudah beli tanah di artis PV. Tahu artis PV? Ya. Perempuan yang PV itu loh. Artis PV itu kan sudah meninggal. Itu dikubur di Kanada, yaitu satu daerah dengan bahkan
jejer dengan VV itu suaminya dan dia itu. Tapi katanya kamu memang mau diajak nanti. Ya coba lihat lah. Nggak ngomongnya dia kan gitu. Iya. Kalau diajak Ya mau bro. ngurusi visa. Kamu nggak tanya sama majikanmu. Aku nggak Gam- ngurusi visa lah. Kan visa harus Gampang diurus. deh, gampang. Kata dia. Gampang, dia ngomong gitu. Berarti nanti pasti Selama pokoknya di Kanada kan misalnya ada ini ada keperluan ini gampang cepat keluar gitu. Itu. sip, Kanada ya. Ya, Cari majikan lagi. Kamu nggak pulang aja. gak lah bro sih. Semangat Strong. produktif, Oke ya, cari majikan aja. ya nanti kalau bosku nganu ya. Kalau masih laku ya gitu kalau laku. Yuk ikut sama bosnya di Kanada, Bi. Wah, enggak bro, Dan kamu enggak milih Hong Kong. ke Hong Kong atau ke Australia bro. Ada sih ngejin aku bisa di Australia bro. Ada yang nawari bro. Australia. Nanti kamu dimintain duit calo lagi. Enggak nih. Sudah nganu dia sudah bawa teman banyak. Calo mana gue iki? Terus kan bro. Gak usah berangkat sendiri. Ya sudah nanti coba lihat. Berangkat sendiri, cari dia ketemu di sana. Dia ngomong gitu. Oh iya, Bisa sendiri. begitu sampai di Australia kamu telepon aku tak cari no kerjaan. Terus kamu minta duit berapa nggak? Kamu tanyain. Tanya Ono. Aku Enggak. kamu mintain duit apa enggak gitu. Enggak. Gitu ya. Nyampe sana ya. Iya. Kamu mau ke Australia. Ya coba nanti kalau di Hongkong masih laku, di sini malas beradaptasi bro. Di sana kalau suasana baru, bahasa baru dan sebagainya itu nanti gimana? Kan keren. Sudah tua masih bingung apa? Sudah malas mikirnya bro. Kalau misalnya di sini nggak laku baru ke sana. Baru ke sana. Kalau misalnya cek laku, kalau nggak laku langsung ke sana. Gitu ya. Oke, itu persoalan tentang bayi yang 100 tahun dan sudah hak mang-mang. Ya, melihat dunia sudah hak mang-mang. Waduh bro, perutku di sini kok begitu besar ya bro ya? Enggak lah. Enggak kelihatan di sini. Ini bro. Loh, itu artinya bahagia loh. Ya kan? Terus ngomong apa lagi tentang PT? Oh ya, PTP. Aku kasih tahu ya teman-teman. Nah, Ya. iya, aku sama. Untuk masalah PT, hindari banget PT yang kejam, yang pasti cari PT yang humanis. PT kamu gimana? Ya bukannya kan bagus. Jangan. Kamu bisa stres, aku pernah ngalami aku bos. Iya, 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 iya. Biasanya anak-anak anak-anak yang keluaran PT kejam, ya kamu tahu nggak? Kan jadi kayak gini, strong. Kalau aku memang strong, tapi anak yang nggak terbiasa strong bisa stres di PT. Sudah di PT strong, gini loh bro. Iya, iya, iya. Saat kamu di PT kamu harus gini-gini, kok jam begitu banget. Langsung di mindsetmu kamu itu ada bener banget. Tapi PT yang humanis, yang gini-gini, aku adalah pekerja. Beda banget. Jadi begitu aku di sana, aku pernah gitu kan pula. Ini kayak Edwin damang. Ayo diparani. Hah? Wampengi bareng. Pula itu yang pemimpin PT semacam apa ya? Bukan bos ya? Lose. Bukan semacam Guru yang ya gurunya atau orang-orang senior. Ya, orang-orang terkadang yang ditunjuk untuk ini, untuk itu. Yang baru datang, kejem aku. Aku sampai gitu, sampai kamu tuh siapa? Aku gak bayar kamu. Aku tuh gak bayar kamu. Kamu tuh gak bayar aku. Kamu begitu kejemnya, malam-malam suruh ke berseni WC. Sampai gini. Ternyata begitu aku sampai di Taiwan, aku sampai di Hongkong, orang kok jenguk orang majikan Hongkong, majikan Taiwan masih tahu diri. Masih tahu diri. Kan makanya jadinya bagus kayak dirimu gini. Kalau aku memang dasarnya dari lahir seperti ini, dasarnya. Tapi kalau orang yang enggak seperti aku, wah, dia langsung, oh iya itu sampai di Hongkong dia akan mental baku. Serius, nggak berani sama majikan. Disuruh ini iya serius. Ya kan bagus tuh. Oh, itu bukan mental babu bro. Ya jangan kamu di begini. Kalau kamu sampai di sini tetap mentalnya kayak mental babu gitu. Ya kita tuh maksudnya itu
nggak bisa cepat mengambil hati majikan. Kita nggak cepat berkeluarga gitu loh. Gitu. Paham? Oh. Iya. Bahkan langsung gini, majikan memandang kita pun langsung rendah banget bro, Oh. langsungan. Nah, supaya dia nggak memandang kita rendah, kita harus kayak gimana? Ya langsung, ya pokoknya begini. Dia langsung, aku sebagai pekerja, langsung akan ya gimana ya, orang sebagai pekerja profesional itu babu gitu ya, ya langsung tahu, misal kayak oh oke, ini saya kerjakan, oke, ini saya kerjakan, oh, aku walaupun aku kayak gini ya, tapi majikan nyuruh apa membantah aku nggak pernah protes, terus oh oke, yang dirimu sampaikan tapi mental babu itu yang kayak kalau gimana? mental babu gini, kamu ini oh iya, oh sampai jadi beda bro, beda, oh iya ya, beda, sama-sama salah ya, aku tahu salah, oh ya salah, oh oke, saya salah, sorry, langsung gini. Tapi begitu kamu mentalnya babu, sampai ketakutan nggak bisa tidur, nangis pengen pulang. Ya itu serius itu bro. Itu berarti itu serius. Dan kamu didik sampai sebulan sampai lagi gini. Begitu kamu di PT, langsung didik sebelum datang itu sudah positif negatif sama mereka. Negatif. Begitu sampai di Taiwan, mereka keluar negeri harus ke Taiwan. Loh, di PT dulu zamanku ya, HP saja nggak boleh dirampas. Harus sampai begitu di sini majikan kamu harus bawa HP kemana-mana, aku telepon kamu perlu kamu. Kalau kamu nggak bawa HP, dulu waktu aku masih mental babu ya, ngecos HP ketakutan coy. Ayo siapa yang mengalami seperti saya? Tahun berapa? Ya tahun 98. Iya. 98 itu HP-nya cik bukan 2004 sudah ada HP. Cuman buat foto tapi kan belum ada WhatsApp ya. Ngecos HP $5. Duh, di tempat majikan. Bukan di agent. Bahkan kita di majikan ketakutan. Buaya listrik banyak gini-gini. Itu dulu. Itu kalau mental kita mulai dari PT itu diketakuti, kamu majikan gini. Wah, ketakutan pol. Didoktrin. Kayak didoktrin. Tapi ketika langsung mindset kita, oke, aku pekerja. Coba bandingkan anak Indonesia yang sama-sama datang dengan Filipina. Beda. Filipina nggak takut, sebab mentalnya mental pekerja. Pekerja profesional sebagai ART. Sebagai domestic helper. Jadi begitu kita datang di Hongkong, mentalnya sudah aku pekerja profesional, walaupun hanya sebagai ART. Gitu loh. Iya. Kita dibuatin gini sebelum ya orang Hongkong itu seperti ini. Kalau nanti kalau nggak dipulangkan, waduh ketakutan. Begitu kenyih menghadapi majikannya gini langsung stres. Pengen pulang. Beda dengan orang Hongkong. Orang yang mentalnya nggak baku bro, serius. Begitu salah, majikan kok cerewet. Begitu salah, oke, sorry. Mana yang oke, walaupun ini, oke, berarti aku memang salah. Orangnya memang seperti ini, jadi kita yang berhak itu bro. Iya. Jadi jangan sampai mentalnya bagus ya. Mentalnya pekerja. Mentalnya harus pekerja. Dan nyari PT yang humanis. Nah, iya benar. Enggak humanis, ya kan saking semangat ya. Cari mental yang humanis. Kalau kamu mencari yang kuat, yang bawa HP saja nggak boleh. Gini, wah kamu bisa stres. Sudah stres nggak pada majikan. Terus pokoknya. Caranya supaya nggak stres gimana? Nggak stres apa? Ya kita berani dan bisa ngadoi majikan ini gimana caranya? Kalau yang di majikan gampang kok, kita tahu pekerja. Kita sebagai pekerja, memang aku salah, ya kita betulin. Tapi kalau misalnya salah lagi, tunggu kalau sudah finish. Aku nggak akan kembali, kamu yang akan meremehkan aku gitu loh. Kamu nggak akan temukan pekerja seperti aku. Untuk bisa jadi kayak gitu itu loh. Itu sudah didikan bro. Kita harus punya mental pemenang, bukan pejuang, bukan pecundang. Itu tok wes mentalmu. Memang jadi TKW memang seperti itu. Aku main di mana-mana seperti itu bro orangnya. Kalau ada orang sing kejem kayak aku atau gimana, minta kamu dicolimi, apa diomongin, nggak apa-apa, lihat saja. Aku kan lebih kaya dari kamu, aku mesti gitu. Oke, nggak apa-apa, aku lebih hebat dari kamu, apa gitu bro. Nggak mau aku
gini. Aku tetap berdiri aku gitu. Harus itu bro. Misalnya majikan gue ini gini, iya tunggu saja 2 tahun lagi. Nanti kamu yang akan merengek-rengek minta tambah kontrak. Oh gitu bro. Tapi anak-anak kan banyak yang nggak betah. Banyak yang nggak betah sekarang anak sekarang. Mentalnya itu bro. Terus aku harus kayak gimana? Untuk kamu pekerja, bantuin, intinya gitu. Ya bantuin. kamu tuh seorang pekerja di sini. Lah ya untuk Kan- jadi saya bantuin mereka agar mentalnya kuat kayak kamu itu harus kayak gimana? Saya ngomong ke merekanya. Kan kita harus bantu mereka untuk punya motivasi dan Wes gini, tujuan kamu awal datang ke sini apa? Wes, misalnya kamu mau nyaur utang, kamu pengen kaya, pengen sepeda motor, pengen bikin rumah, itu wes tujuan kamu. jadi itu kejar, Itu kejar. jangan belok-belok. Mau Gini loh, dimaki-maki majikan lah. ingatlah, gini, sekejam-kejamnya kamu dimaki-maki majikan, sekejam-kejamnya kamu dihina majikan, masih lebih hina saat kamu miskin. Saat kamu di Indonesia miskin, pinjam utangannya kamu kok nggak akan dipercaya. Oh, Wes, gitu ya. kamu harus ingat pokoknya saat kamu tuh miskin. Tapi saat kamu sudah di Hong Kong, sudah punya uang, serius bro. Ya, ya. Di PT yang apa ya? Kalau nom PT dulu guru-guru ini kecem-kecem gitu. Kan ada kan pakai gitu. Aku sambangi PT aku bro, serius. Aku sambangi PT. bubuk sambang EPT ini. Oh iya, halo. Dia kan harus baik. Aku harus begini. Hei, kamu masih sama ya seperti itu. Lanjut Iya saya. kan? Pancet kan? Aku menurut aku, tapi uangku lebih banyak dari kamu. Dulu kamu, waduh kalau sama aku. Bener bro. Bubuk samperin ke PT. Iya, aku Lah PT. kamu ngapain ke PT? Ya dolan, ya. Aku punya orang-orang yang punya, aku selalu aku datengin. Oh, berarti aku orang yang kamu benci buat Ya, datang hilang. beda gitu. Aku Bener di sih, bro. aku didatengin buat konten kita ya. Serius bro gitu. Iya dia aku ngomong gitu. Ya aku datangnya aku PT. Bahkan aku di PT sore sama bosnya, oh iya kamu cerita ke mereka. Oh ke mereka. Terus kan nanti yang mbak dulu itu yang kejem itu ya. Yang dulu kan masih kerja di situ 2 tahun, karena masih di sana loh. Masih di sana. Haha. Oke baik. Mbak masih di sana. Aku ya muji dia tapi tidak batin. Kamu masih sama seperti dulu ya. Ya lihat aku sekarang beda ya. Kamu masih betapa nggak berani sekarang kamu bentak-bentak aku. Ya kan beda dengan dulu. Ya, ya. Makanya uang bisa bikin kamu apa bro? Menaikkan level. Oh, tidak direndahkan. Enggak disepelekan. Itu memang kenyataan. Jangan ngomong, wah bukan segala-galanya gini-gini. Iya, tapi tanpa uang kamu setengah mati, bos. Aku pernah ngalamin, bos. Dan aku tidak mau seperti itu, bos. Gak enak ya disepelekan. Ah, Kalau gak punya duit. bikin. Tunggu saja tanggal mainnya. Aku selalu gitu. Yes, one day. Nah, aku selalu gitu, bro. One day. Kamu akan lihat siapa yang enggak. Ya, one day. Aku paling seneng aku. Yes, hari ini aku masih nobody. One day. Kamu akan lihat. Oh, somebody. Oh, Uang membuat kamu dari nobody menjadi somebody. gitu ya. Itu fakta. Ini bukan satu kesombongan, bos. Ini adalah untuk menguatkan mental kita. Bagaimana seorang pegawai PKW, seorang sebagai pekerja di Indonesia itu dihina, bos. Itu ya. Diremehkan, bos. Walaupun kamu punya magrong, pasti ada orang yang mencibir kamu. Pasti itu PKW. Oh. Maklum lah, dia kan jadi TKW. Pasti gitu. Cuekin saja mereka. Oh gitu, cuekin. Itu ya. Pencapaianmu apa Mbak? Tolong di-share dong biar kitanya semangat. Oh. Pencapaian tentang ini itu jangan bros nanti riak. Enggak, aku yang nanya kok. Ditanya kok. Hah? Sampean itu ditanya. Sampean kan tidak bercerita. Tentang apa? Sampean tidak menunjukkan tapi dia bertanya. Dia itu bertanya. Tanya gimana? Pencapaianmu apa Mbak? Tolong di-share dong biar
kita semangat. Pencapaian tentang apa? Loh, kok tentang apa? Ya pencapaianmu 25 tahun kerja di luar negeri itu apa ya? Wes, yang pasti sekarang ya, saya mau pengen ke luar negeri apa-apa tuh wes gak mikir lagi, bro. Ada berapa oma? Jangan ngomong gitu, pokoknya ada rumah, Telu. bro. Jangan ngomong gitu, bro. Ada kebun, ada sawah, ada rumah. Rumahnya berapa? Ya, jangan ngomong gitu lah, bro. Lo kan kemarin ngomong aku 3. Ya, rumah 3. Rumahnya 3, guys. Ya kan ini ditanya loh. Kan dirimu sudah Jangan, cerita, aku bro, tak nanti ceritain. disangka sombong. Loh, kan Pamer. ditanya. Iya, sudah, bro. Ya wes aku sih ngomong ya. Sudah, jangan. Cukup. Pokoknya intinya gini, yang terpenting. Oh, enggak wedi nek mulai enggak wedi kentekan duit. Ya, pertama, sekarang kan usia saya 50 nih ya. Sekarang saya itu mau apa-apa tuh sudah enggak mikir. Jadi kalau saya cuti pulang ke Indonesia tuh, saya selalu ke luar negeri rekreasi, guys. Thailand kemarin. Kemarin ke Thailand, ke Singapura, guys. Kalau nanti itu apa namanya itu? Baik, selesai ke Kanada. Ke sana mau keliling Eropa. Cuma sekitar 30 sampai 40. Oh, wis. Belum, kalau nanti sampai 1 bulan. Sebab di situ sekitar 29 hari, bro. Oh, sudah kamu kalkulasi. Sudah. Agentnya ada? Sudah di traveling. Di traveling kan. Traveling apa travel lokal? Travel lokal. Bukan di travel lokal. Itu agent agency travel. Di mana? Di mana? Malang. Terus buat tanyain. Oh, sudah di situ waktu saya mau ke Thailand Singapura, di situ sudah tertera mau ke Eropa sekian. Bayar berapa? Waktu itu 30-an juta, lupa. Berapa negara? 9 negara. Oh, 23 juta ke 9 negara. Eropa. Berapa hari? 9 hari. 9 hari. 9 hari. Yes. Nanti sama aku 10 juta ya, Bi. 9 hari. 9 negara 2 minggu. Oh ya. Sekitar 2 mingguan. 2 minggu. Yes, sekitar 9 negara 2 minggu. Iya, sekitar 2 mingguan 23 juta, guys. Sudah makan, sudah hotel, guys. Seluruh TKW mampu. Dan sekarang usia 50 sekarang tinggal menikmati, guys. Uang sekarang nggak usah buat anak terus, buat keluarga terus, buat senang-senangkan diri. Wes, dan sudah siap. Yang terpenting gini, guys, setelah usia 50 tahun, kamu jangan mikir lagi ya, beli ini, beli itu. Cukup kamu siapkan untuk dana pensiun. Itu yang terpenting. Kok murah katanya? Yes, murah di Action Travel. Ojo promo, Le. Oh, sorry, saya enggak travel, saya enggak. Ya, pokoknya di Action Travel. Telepon saya. Oh ya. Nanti tak bagi 5 juta. Enggak. Nanti siapa yang pengen tahu, gini saja, kamu cari di Instagram aja. Di Instagram atau di apa, sudahlah. Semua TKW mampu bikin orang yang menghina kamu ya, bisa keliling dunia setelah jadi TKW. Coba Anda 23 juta keliling Eropa 9 negara 2 mingguan. Komplit kabeh. Yes. Itu harus yes. Dan kemudian koncone satu orang nggak apa-apa. Nggak apa. Sudah boleh. Dan gini, guys. Yang makanya sekarang yang terpenting kamu punya uang. Sebab untuk ngurus visanya kalian harus ada uang. Oh, ya, ke Eropa harus ada uang. Makanya sekarang harus ada tabungan. Ini harus ada tabungan lah. Itu untuk nganu ke wes, kamu mau ke Australia, mau kemana setelah 23 tadi Eropa ke Australia gampang. Yes. Kan gitu. Bener banget. Rumusmu kan gitu. Bener loh, ngapur rokok. Setelah kita keliling-keliling negara, mau kemana pun ke Australia apa sudah oke. Sekarang pokoknya gini, saya kasih semangat ya buat teman-teman ya, buat teman-teman GAW. Sekarang jika kalian pengen ngebreak kontrak, ingat saat dulu kalian tuh dihina, bos. Ingat saat dulu kalian dihina, saat kalian dulu miskin, saat kalian nyari utang tidak bisa. Kamu kuat-kuatkan, kumpulkan uangmu. Setelah itu kalian nikmati keliling dunia. Tunjukkan sama mereka yang menghina kamu. Dengan TKW, kamu bisa menikmati hidup. Tanpa uang kita nggak bisa menikmati hidup. Yes. Sudah, wis. 23 juta ya. Yes. Ya, saya paling naik 25 lah. Ya, sekitar saat gitulah. 9 negara. Ke Swiss, ke Italia. Foto-foto ya. Yes, ke Jerman. Ke Austria. Ke Swedia.
apa itu? Itu apa yang dingin-dingin itu? Aku dijang. Iya, itu kita baru. Swiss. Ya, ke Swiss itu bro. Mantep nggak? Nggak menara Eiffel semuanya itu 9 negara komplit. Mau kita share di Facebook, oke. Buktikan pada orang menghina kamu sekarang kamu bukan miskin. Ada yang komen. Usia 50 nggak pingin rehat. Terus kok murah terus. The real calo. Aku ngomong calo tadi. The real calo. The real calo ini. Mbaknya keren. Love juga. Usia 50, ya kan? Usia 50, yang penting bikin pikiran kamu tuh freedom. Jangan utang lagi. Atau jangan mikir pengen beli mobil lagi, pengen ini, pengen itu yang bikin kamu itu pusing, bos. Yang penting itu, bos. Jangan lagi, bos. Bikin kamu itu freedom, bikin kamu tuh happy sendiri. Sudah, wes, ajak anak istrimu, suamimu, ajak suami, anak istrimu, oke, wes. Jadi TKW mampu. Ya harus mampu, harus. Aku setelah ini pokoknya gitu, bro. Sudah aku nikmati. Sudah aku nikmati, sudah nggak mikir mau beli ini, mau beli itu, malah enggak. Sudah nggak mikir. Semua pokoknya. Plus yang penting kamu harus punya BPJS dan dana pensiun. Udah. Tapi enggak. Tapi di balik itu kan kamu pernah ketipu berapa kali kan, berkali-kali. Berkali-kali, tapi sudah lupakan. Yang penting jangan pikir yang itu nanti. Juga kan biar mereka juga tahu bisa kayak gini itu kan karena gini, bro. Ditipu juga. Gini, bro. Seandainya kamu pernah jadi dirimu. Ya, gini, sekarang kamu ditipu. Gak usah dipikir lagi. Nanti bikin kamu tambah stres melihat berapa uang yang kamu pernah ditipu. Kamu langsung fokus ke depan, usahakan kamu tetap bisa, kamu masih ada waktu kerja untuk menghasilkan uang. Sudah, jangan pikir itu. Aku pernah, bros, sekali waktu $100.000 waktu itu. 200 juta. Itu terbanyak ya? Iya, waktu itu. Terbanyak ya? Wah, lupa. Kamu ditipu terbanyak. Lupa. Lola yang investasi ada lagi, bro. Berapa? Di sini ada bocokku, bro, nanti kita tahu. Loh, tapi kan yang kerja kan. Tapi kan mereka tahu. Ada pernah. Berarti ditipu juga bolak-balik ya? Mereka semua tahu. Tapi yang ini aku rahasiakan yang itu. Tapi kan pernah. Berarti bisa... sudah aku kasih tahu ya? Iya, sudah. Kamu sudah kasih tahu. Pusing waktu kok, tapi aku sudah yang itu sudah buat yang lalu berlalu. Tapi yang penting sekarang kayak sekarang kalau misalnya aku kerja karena aku masih fit, maka aku masih membutuhkan sebagai orang yang produktif. Jadi ini usaha bukan untuk aku mengumpulkan uang lagi, tapi untuk menikmati. Jadi sambil cuan sambil menikmati, bukan untuk mengumpulkan untuk ini, untuk beli rumah lagi, untuk beli ini, untuk beli uang, pusing. Sebab apa? Kalau kita sakit, kalau apa, tanah, rumah dan sebagainya sulit dijual. Nanti kita keburu mati, baru rumah dan tanah lebih dijual. Yang penting cash, uang cash yang penting. Kamu Pak punya uang 2M kamu taruh di BPR, mantap. Sudah, wis. Aman. 2M. BPR tuh punya pemerintah, bos. Ada. Mau promosi BPR, sorry. Saya kelebihannya apa nih BPR? Itu kan punya pemerintah. Jadi berkreditan rakyat. Jadi kita nyimpen itu kan untuk perekonomian rakyat UMKM, bro. Dan ya, itu. Kamu ikut seminar di mana kok sampai ngomong kayak gitu? Kamu melok seminar? Enggak. Pokoknya gini. Aku ngerti. Pokoknya kamu mulai ngomong kayak gitu tuh. Ada yang nyekoi, aku tanya kamu. Bukan sebelum aku ikut itu kan aku cari dulu apa pengetahuan iya, terus kamu ikut kan? Dan yang terpenting kamu ikut kan? Berapa hari di program seminar itu? Online? Udah online. Online berapa kali? Di YouTube. Oh gini langsung aku caranya gini langsung aku klik gitu kan. Yang terpenting ya kan, uang kamu andekan ikut kamu investkan di bawah 2M, andekan hilang, itu pemerintah bisa nanggung. Jadi tenang. Kayak ada yang tanya umurnya berapa? 50 cantik. Kemarin kan sudah mengucapkan ulang tahun kan. Berarti ini progresnya adalah jalan-jalan Eropa, habis itu apply visa ke itu Australia. Itu kemungkinan itu, bro. Nah, iya.
Loh, lah iya, Oh iya, kan tadi kan sudah kamu iya, ngomongin. pengen, iya, Kan Mbah Bobo ini kan udah iya, wis iya, mesak rotol bener kan, banget, wis hak bener, memang. bener Nanti banget. kalau ternyata kamu sudah selesai sama Bobo, Hmm. terus habis itu di Hong Kong masih ada kerjaan, yo Eropanya tunda dulu. Oke, Nah, tapi begitu nanti wis gak payu di Hong Kong, nggak ada majikan yang mau. bapakku game point ya, kan aku cuti kan. Kalau Oh, misalnya cuti. cuti terus aku, Loh, kan kamu disuruh nemenin Bobo sampai di dalam iya setelah itu, kubur. setelah Oh, itu setelahnya. Kamu istirahat dulu. langsung deh ke Eropa. Oh, Nikmat berarti kamu hidup. kamu nggak cari majikan dulu. Angel loh, nek nggak Oh cari gitu ah. majikan. Loh, Oh iya iya. majikan, cari majikan dulu kalau ya coba nanti lihat dulu lah. Ya, makanya kan Nah, atau nanti setelah dapat majikan kerja dulu, harus harus sudah cabut. cabut keliling itu. Kita Kerja, nikmati Gus. nanti kan Jangan semua dikasih keluarga. Keluarga ya bangun pagi, ngopi, gorengan kita apa? Bingung ngirit-ngirit. Sekarang usia 50 jangan ngirit-ngirit lagi. Nanti kamu sakit. Kalau kamu kena sakit lutut, sakit apa-apa itu sudah usia 50 itu sudah mendekati darah tinggi, kencing manis, sakit lutut dan sebagainya. Hindari itu, kalian harus perlu makan sehat oke. dan olahraga. Cantik. Oke, sekarang gini kan ceritanya. Ceritanya kalau masih dapat kerjaan kan kerja. Nah, kalau kebetulan majikannya meleset ya ngebreak. Gampang. Iya, Itu. break aja. Habis ngebreak terus ke Eropa. Yes. Setelah itu baru. Mending, oh iya nggak bisa. Udah stempel-stempel itu. Makanya Singapura, Thailand itu termasuk sudah nganu. Sudah pasti aku Oh, nggak, yakin paspormu masih sampai kapan? tahun depan. Tahun depan. Wah, Enggak apa-apa. Ibu Singapura, Malaysia, Thailand murah, Bos. Tenang. ya aku Inggris dulu. Oh iya, Gratis kok. oh tambah gratis tambah enak. Wes sudah wes. Oh iya sih kepada tamu Gratis kan, gratis. Jangan jangan apa? Bikin Eropa itu loh yang keren 23 ya. juta. Jangan pikir kalian tidak mampu keliling dunia seperti artis. Kalian mampu, Bos. Buktikan sama orang-orang yang menghina kamu. Gini aja. Kita program aja buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke Eropa. Jalan-jalan ke Eropa terus kamu yang kalkulasi. Gak apa-apa 3-4 orang yang mau. Oke, siap. Bure kapan? Nanti aku nggak akan apa namanya, bro. Nggak akan nyari nanti aku tunjukkan agentnya. Aku tunjukkan kamu bayar. Sudah. Kamu nggak nyari kan aku yang nyari. Hah? Kamu yang Aku. nanti Kan gimana? calo. Saya calo, bro. Nggak apa-apa lah. Calonnya bantu-bantu kita kok terima beres lah. Jadi calonnya mungkin dapat cuma 1 juta, 1-2 jutaan. Wah, kita Loh, terima enggak, aku beres. juga berangkat. Oh, oke, siap. Gini, kalau nggak salah berangkat, kita sampai kalau grup lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Ayo bos, kita buktikan sama orang-orang yang menghina kita. Ya, yang menghina kita. Hongkong, jalan-jalan Eropa. Eropa. Bikin heboh orang yang menghina kita. Sampai sekarang PKW masih direndahkan walaupun disebut dengan pahlawan devisa, tapi kita itu masih dianggap remeh walaupun bangun rumah magang-magang. Wajar PKW denger itu hatimu bro, hatimu. Sekarang yang tidak bisa mereka katakan ketika aku bisa keliling dunia, bos. Jalan-jalan Eropa ya. Yes. Beli rumah bagus, beli ini, beli itu, semua bisa melakukan walaupun tidak jadi TKW. Jalan-jalan Eropa. Keliling dunia, Eropa. Kalau mau Eropa aja ya. Asia kan murah-murah. Iya, Asia murah-murah, Eropa saja. Bos, Eropa saja yang bikin mereka geger, merinding, bergetar melihat kita. Bikin mereka seperti itu. Terus tak kayak video cici-cici ini ya. Salam buat teman-teman yang menghina saya dulu, saya jalan-jalan ke Eropa gitu ya. Yes, aku paling senang. Makanya gini loh, aku kasih tahu kalian ya, kalau saat kamu dihina, kamu saat direndahkan, sudah itu saatnya kamu bangkit, kesempatan kamu bangkit, kesempatan untuk kamu memberikan mereka bukti bahwa kamu tuh bisa. Berarti semuanya ini bisa ya? Oh bisa, kamu hebat.
Udah enggak pengen rehat, Bos. Enggak usah. Usia 50 aku enggak pengen rehat, Bos. Cek, Rehat kamu ikhlas. di Indonesia langsung kelihatan tua. Ngapain kelihatan tua? Mantap ya, mantap. Yang terpenting kita masih muda, masih sehat. Mantap. Eropa ya, 23 juta, guys. 23 juta kecil. 23 juta, 25 juta. Yang penting itu kan, yang penting kan kita itu menikmati kerja keras kita. Harus menikmati. Jangan dikasih-kasih. Melihat ya ada nenek-nenek di sini, ya kan? Yang Kan sama kayak dirimu harusnya, nenek-nenek. masih memuliakan cucu-cucunya. Aduh, sangat berdosa banget anaknya yang sampai membiarkan ibunya terus Menguliakan apa cucunya. membiayai mereka sampai anak cucu. Itu Nukano susune putune barang. sangat menyedihkan banget. Bukan menyedihkan. Bojomu diajak nggak ke rumah? Oh harus. Oh ada ya. Ya Talang. bulan honeymoon. Honeymoon kedua, honeymoon ketiga itu perlu nikmati, Bos. Siap, Eropa guys. Mbak ini menyenangkan hidupnya sendiri. Oh iya, bukan? Iya Loh. no, wajib. Usia 50 saatnya kita menyenangkan diri sendiri dan menikmati hasil kerja keras kita. 50 ke bawah, ya jadi saat kita punya anak usia 20 sampai 40-an, itu semuanya sudah untuk anak, untuk orang tua. Saat usia 50-an, mungkin orang tua kita sudah meninggal, anak kita sudah rekreasi, sudah besar-besar, dan sebagainya. Sekarang tinggal kita itu menikmati, Bos. Kalau semua ini dan untuk menyimpan hari tua. Sebab kalau kalian tuh hari tua, guys, hari tua belum tentu nanti anakmu tuh merawat kamu. Kalau anakmu nanti itu kerja di luar negeri, anakmu ikut suami atau ikut istri, kamu tinggal di rumah sendiri. Kalau kamu ada uang, itu bisa membayar orang untuk merawatmu. Sekarang banyak orang-orang tua yang terlantar walaupun banyak anak karena anaknya bingung untuk membayar rumah sakit, membayar orang untuk merawat. Tapi kalau kamu punya uang sendiri, kamu bisa bebas dan kamu bisa dihargai. Sebaiknya jadi orang tua, kamu harus bisa lebih kaya dari anak-anakmu. Kalau kamu nggak lebih kaya dari anakmu, kamu nggak akan dipandang sama anakmu. Itu boboku yang cerita. Bobomu berarti duitnya nggak? Makanya ya, kalau papa-papa orang-orang Chinese di Indonesia itu ya, yang punya perusahaan, yang punya apa, anaknya itu setia, sampai mati, sampai apa itu semuanya setia. Tapi kalau kamu nggak punya uang, wah digeletak. Aku kasih tahu kamu ya, ini ya, ini yang perlu kalian pegang yang sekarang. Kasih tahu ke saya. Iya. Kamu tak kasih tahu ya bro. Gitu. Kamu kasih tahu bro ya, aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu. Ya. Gini ya. Aman. Gini, soalnya gini. Orang tua kalau melihat anaknya sakit, dia itu akan bekerja keras mengupayakan bagaimana anaknya sembuh. Berdoa supaya anaknya sembuh, nanti menjadi orang sukses. Tapi kalau orang tuanya sakit, anaknya akan berdoa supaya orang tua cepat mati dan dapat warisan. Loh, ingat itu. Ingat itu. Itu fakta. Memang omongan keras, tapi itu fakta. Aku kasih tahu kamu. Iya. Orang tua yang seperti itu sudah meninggal. Mereka semua anak bertengkar karena warisan. Tapi pada saat sakit tidak mau merawat. Aku bapakku masih ada, rumahnya tak suruh jual. Yes. Suruh jual, suruh nikmati. Rumah orang tua suruh jual, suruh nikmati. Wes daripada nanti rebutan. Aku kasih tahu kamu. Oh, kita harta untuk anak, ya kalau anaknya itu setia sama kamu. Kalau menantunya setia sama kamu. Kalau enggak? Kamu waktu sakit, masmu kabeh diperheli kabeh. Kamu enggak dibawa ke rumah sakit, enggak apa. Buat apa dibawa ke rumah sakit? Oh, nanti juga mati. Apa buang-buang uang saja. Mantunya gitu ya? Banyak. Kok langsung ada Mbak Vika cinta betul banget, Mbak. Yes. Jika kamu laki-laki, Bos, ingat itu anak. Jika anakmu laki-laki, ya, kamu jangan bangga dengan anakmu laki-laki. Kamu cukup sukses, bahagia melihat. Di sini juga kameranya. Kamu cukup bahagia jika melihat
anak laki-lakimu sukses, mempunyai rumah besar, Anak laki-laki. mempunyai uang banyak, mempunyai helikopter, mobil banyak, tapi kamu cukup puas itu, cukup bahagia itu, karena semua yang memiliki itu adalah istrinya. Maknya enggak? Hah? Maknya Belum tentu. di atas ini loh. Jika biasanya tuh sama takut banget sama istri, semua gaji dikasih ke istri, terus orang tuanya gimana? Gigi jari, kamu nggak punya uang sendiri, sengsara kamu hari tua. Ingat kamu, sekarang kamu sengsara jadi TKW, jangan sampai kamu hari tua sengsara, cantik. Keren. Ini cantik, jangan sengsara ini. Bener banget Mbak sampean. Contohnya ini si Peot, anak-anaknya nggak ada yang peduli, soalnya dia melarat. Mulutnya juga 1000 super maafan, anaknya nggak ada yang mau nengokin, udah jor-joran. Yes, bener banget. Coba kalau orang tuanya kaya, anaknya setiap minggu, setiap bulan akan datang ke sana bawa oleh-oleh. Aku kasih tahu. Karena apa? Dia tahu akan punya warisan. Loh, majikanmu juga kayak gitu, Bu? Huh? Bone soge. Kaya, tapi anak-anaknya juga kaya. Tapi anaknya yang laki-laki yang kaya-kaya. Ini aku belajar dari Bobo. Anak yang laki-lakinya itu kaya-kaya. Terus? Yang cewek juga kaya-kaya. Dia ngomong ke aku. Terus? Kalau kamu punya anak laki-laki ya, punya anak laki itu cukup cukup jika anak laki-laki sukses ya, itu kamu cukup puas, bahagia melihat anakmu sukses. Ini kamera nih. Cukup puas melihat anakmu laki-laki itu sukses. Tapi semua yang dimiliki itu milik mantunya, ya milik istrinya. Beda dengan ya, berbeda banget dengan kalau anakmu perempuan. Didik anakmu perempuan menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, diharapkan lo ya, tapi jodoh kan belum tentu. Diharapkan dia punya yang atas ini. Diharapkan dia juga punya suami yang sukses pula. Jadi seandainya terjadi perceraian di tengah jalan atau kematian di tengah jalan, setidaknya dia mendapat separuh dari harta suaminya yang kaya. Itu. Pesannya bubu. Jadi kamu melihat anakmu nggak kelaparan sampai anak cucunya, kamu bahagia. Oh, kono gini ya. Kamu bisa bahagia sebagai orang tua. Tapi kamu susah dapat suami miskin misalnya gitu ya. Kamu susah sebagai orang tua. Itu loh intinya. Gimana kan? Jadi yang terpenting kamu sebagai orang, kamu kan jadi orang tua, kita sudah jadi orang tua. Yang penting kamu punya uang cash banyak, bos. Di sini loh kameranya. Banyak uang cash di mana-mana kamu ada keadaan darurat apapun, kamu sudah siap. Telepon ke anakmu, gini, enggak, ke tetangga, ke saudara, enggak. Kamu siap. Kamu punya tanah, punya ini. Tapi itu kalau mau dijual, belum tentu setahun, 2 tahun laku. Kalau laku langsung drop, harganya murah. Karena jualnya cepet-cepet. Iya, cepet-cepet untuk kebutuhan kamu di rumah sakit misalnya. Maka nih kalau kamu di Indonesia, kamu ikut BPJS. Aku walaupun di sini, aku sudah ikut BPJS di Indonesia. Itu untuk persediaan hari tua. Aku nggak mau hari tuaku, ya kan, uang yang banyak gini untuk biaya aku sakit di rumah waktu hari tua. Sekarang aku happy, mau aku menari-nari, mau ke sana ke sini nggak ada yang larang. Sebab ada uang. Coba aku nggak ada uang, masih ya dilarang. Misalnya suami gini, waduh uang segini buat ini. Tapi begitu ada uang banyak, ya sudah kan dia yang cari. Semua orang nggak bisa bicara. Kalau kita punya uang, kita yang kerja, kita yang punya kuasa. Ngapain semua dikasih suami? Oke, bener. Umurku 47, anak bentar lagi skripsi, kerja. Hidupku sekarang stop. Mulai mikir menyenangkan diri sendiri. Cari uang buat pensiun. Prinsipku lebih baik memberi daripada menggantungkan hidup pada anak. Betul. Bisa. Udah, ya. Cek. Jadi kuncinya adalah 17 Agustus tetap semangat. Oh yes. Terus menyenangkan diri sendiri. Di FB, undang PJN. YouTube Di sini, di YouTube apa punya itu? YouTube masa nggak ada? Nggak ada, Tak suruh bikin, kan lumayan. Terima kasih untuk semuanya.
Endang PJN. Oh, cita-citaku beli sawah sebagian buat tak jual buat pensiun anak satu rumah ada sekolah ada stop anak-anak baik. Oke, ini Facebooknya adalah Endang PJN ya. Yes. Tolong nanti teman-teman di follow, jangan scammer-scammer aja yang follow ya. Iya, waduh aku di scammer tua semuanya. Bandit-bandit. Tidak tahu. Itu sudah gemuk dan hitam dan jelek. Di FB ku kan cantik kayak filter terbaik. Gitu ya. Iya. Mereka mau menipu ternyata tertipu duluan. Halo. Oke ya 17 Agustus semangatnya 45 ya. Ini emak-emak umur 50 tahun ya. Dan enggak mau merasa tua ya dan menikmati hidupnya, menikmati hidupnya. Ya, sebatas angka, Bos. Iya. Tapi jiwamu harus muda. Yes. Kalimat Itu, kalimatnya wong TikTok. kan ya itu Bang itu melihat-lihat gitu untuk menguatkan diri sendiri. Halo. Iya, iya. Oke. Kalau kita punya uang, kita punya masalah. Bisa ya. Semuanya orang yang menghina kita buktikan. PKW bisa. Aku paling seneng aku. Kalau ada orang yang menghina aku, jangan paling seneng. Sebentar lagi you akan melihat siapa gue. Langsung aku ngomong gitu. Nggak perlu kita sombong dengan mereka. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Orang-orang yang ngomong gitu ya biasanya orang yang iri, Bos. Kalau melihat kita yang sombong. Padahal kalau orang yang kenal dengan aku ya aku nggak sombong. Ya orang yang iri udah sombong. Orang yang nggak suka sama dirimu yang bilang sombong. Ya pasti. Aku kan nggak sombong. Wes, Namanya kayak gitu. ini belum di close loh. Di close ya. Terima kasih. Halo. Oke, di close ya. Ya, NPCN, halo. Oke, siap teman-teman semuanya. Terima kasih. Siraman kerohanian bulan Agustus yang semangat membara walaupun usia 50 dana nek ngomong ya. Teman-teman siapa yang mau ngomong silahkan datang. Semangat tabungan 400 juta. Nggak lebih dong dia 400 juta. Iya, dia semangat. Usahakan sampai 2M cantik. 2M. Sampai 2M. Kamu langsung merdeka. Freedom. Oke. Itu pesannya 2M. 2M. Cari Merdeka. Sebab kalau depositnya negara dan sebagainya, kalau andekan ada kehilangan atau apa, negara bisa mengganti. Kalau lebih ya enggak. Jadi kalau harus kamu bisa-bisa. Oke. Halo, sudah wis. Bisa? Sudah. Sehat selalu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye. Bro.